Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizabullah dengan NIM 178, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil bedah buku yang berjudul The Effective Executive dari Peter Ferdinand Drucker. Sebelumnya saya akan menjelaskan teori terkait kepemimpinan, yaitu definisi kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selanjutnya di sini ada teori kepemimpinan, yaitu ada 3. Yang pertama ada teori sifat, yang kedua teori kepribadian perilaku, dan yang ketiga teori kepemimpinan situasional. Dan selanjutnya ada model kepemimpinan, sama juga ada 3. Yang pertama ada model kepemimpinan situasional, yang kedua model kepemimpinan kontingensi, yang ketiga model partisipasi pemimpin, dan yang terakhir model Pat Gore. Bisa dilihat bahwa kepemimpinan efektif merupakan bentukan dari beberapa aspek, yakni aspek situasional, baik eksternal maupun internal, karakteristik dan ciri pemimpin, karakteristik dari bawahan, dan perilaku pemimpin, serta gaya kepemimpinan. Tanda panah tersebut merupakan hubungan timbal balik di antara keempat variabel utama tersebut. Berikut di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini ada 3. Yang pertama di sini ada kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan penetapan keputusan yang memungkinkan orang lain atas beberapa pengaruh pada keputusan-keputusan pemimpin. Dan kepemimpinan demokratis, bawahan ikut serta dalam penetapan sasaran dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya di sini ada kepemimpinan delegasi. Pemimpin memberikan kekuasaan dan wewenang penuh pada bawahan. Bawahan dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya. Pemimpin menyerahkan penuh tugas dan tanggung jawab pada bawahan. Pemimpin dengan gaya kendali bebas menghindari kekuasaan dan tanggung jawab dan menyerahkan pada kelompok. Selanjutnya kepemimpinan pemberdayaan. Pemimpin memberikan tanggung jawab dan kekuasaan pada anggota, sehingga anggota pun dapat meyakini tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Pemberdayaan dalam hal ini diartikan sebagai pembagian kekuasaan atau mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kepada anggota dalam organisasi. Berikut di sini ada hasil bedah buku dari Peter Ferdinand Drucker. Peter Ferdinand Drucker lahir pada 1909 dan meninggal pada 2005. Dia adalah orang Amerika keturunan Austria. Dia adalah seorang konsultan manajemen, pelatih, pengajar, dan penulis. Kebanyakan tulisannya berkontribusi pada fondasi filosofi praktis bisnis modern. Ia juga seorang pemimpin dalam manajemen berdasarkan tujuan, objektif, dan pengendalian diri, self-control, dan telah sering kali disebut sebagai bapak pendiri konsep manajemen modern. Pemikiran dan tulisannya di bidang manajemen sangat terkenal dari segi teoritis dan praktis. Selain itu, tulisan Peter juga dianggap mampu memprediksi perkembangan manajemen modern, termasuk teori-teori tentang privatisasi, desentralisasi, budaya Jepang termasuk modern, informasi, dan pentingnya proses pembelajaran seumur hidup. Pada tahun 1959, Peter telah menciptakan konsep dan istilah tentang knowledge worker dan menganggap bahwa konsep tersebut sangat penting di bidang manajemen bidang modern masa depan. Peter Ferdinand Drucker di dalam bukunya yang menjelaskan bahwa
Pertanyaan pertama kali yang wajib diajukan bagi siapapun, terutama bagi para pemimpin untuk bisa efektif adalah apa yang perlu dilakukan dan apa yang tepat dilakukan. Pertanyaan perlu dan tepat dalam konteks efektif jauh lebih penting daripada pertanyaan apa yang ingin dilakukan. Peter menjelaskan terdapat 5 hal yang dapat dilakukan seseorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, manajemen waktu. Bagi manusia, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, terlebih bagi para pemimpin. Seringkali mereka menghabiskan waktu yang berharga untuk hal-hal yang tidak jelas apakah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Untuk jadi efektif, para pemimpin harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa waktu mereka selama ini, mana yang digunakan dengan tepat dan mana yang tidak. Bagi aktivitas yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan. Yang kedua, fokus pada hasil dan kontribusi terhadap organisasi. Adalah kontribusi yang harus ditanyakan oleh seseorang pemimpin, bukan apa tugas saya, tapi apa kontribusi yang diharapkan perusahaan atau institusi dari saya. Paling tidak ada 3 kontribusi yang harus diberikan oleh seorang pemimpin: keuntungan, penanaman nilai, dan regenerasi sumber daya manusia. Kontribusi ini adalah satu-satunya hal yang harus menjadi perhatian bagi seorang pemimpin. Yang ketiga, membangun dengan kekuatan daripada kelemahan. Agar kontribusi benar-benar bisa bermakna dan berharga, maka kontribusi itu harus dimulai dari kekuatan yang dimiliki. Bila tidak, maka yang terjadi kontribusinya tidak akan pernah bisa maksimal. Pemimpin harus tahu di mana kekuatannya, di mana kekuasaan stafnya, dan di mana kekuatan atasannya. Yang keempat, membuat prioritas dan konsentrasi terhadap fokus tertentu dengan hasil yang maksimal. Itu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin sangatlah banyak, sementara waktu yang dimilikinya sama dengan lainnya 24 jam sehari semalam. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus benar-benar memilih mana aktivitas yang harus ia kerjakan, mana aktivitas yang harus ia delegasikan, dan mana yang harus ia tinggalkan sama sekali. Yang kelima, mengambil keputusan secara efektif. Untuk bisa menjadi efektif harus berpikir strategis, bukan taktis. Ia harus sudah mulai membuat keputusan yang bersifat prinsip, bukan sekadar menyelesaikan masalah yang sifatnya sehari-hari. Berikut keterkaitan dengan gaya kepemimpinan pemberdayaan. Fokus pada hasil dan kontribusi terhadap organisasi. Di dalam bukunya, Peter menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi penting untuk melibatkan peran atasan, kolega, dan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam sebuah organisasi yang kompleks, terdapat suatu pembagian tugas untuk mengetahui dan menilai efektivitas kontribusi yang diekspektasi terhadap organisasi. Dalam sebuah organisasi sederhana yang belum kompleks, mungkin ekspektasi dapat berbeda, seperti bagaimana setiap anggota tim diminta untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, keterkaitan dengan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu mengambil keputusan secara efektif. Di dalam bukunya, Peter menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi penting untuk melibatkan atasan, kolega, dan bawahan dalam mengambil suatu keputusan yang efektif. Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan ide dan partisipasinya yang dapat berpengaruh kepada tujuan organisasi. Dijelaskan pula bahwa pemimpin yang efektif adalah: yang pertama, ada pemimpin yang mengambil sedikit keputusan pada masalah yang sangat signifikan. Yang kedua, pemimpin yang mengambil keputusan dengan pendekatan yang sistematis. Yang ketiga, pemimpin yang efektif tidak berusaha untuk mengambil keputusan secara cepat terhadap berbagai hal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih.